Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pernyataan Rasul Paulus yang berkata begini. Dia tuliskan itu kepada jemaat di Roma. Beberapa kali aku rindu datang kepadamu, hai jemaat Roma. Tetapi selalu ada halangan bagiku untuk datang kepadamu. Aku rindu untuk dekat dengan engkau. Aku rindu untuk bersekutu dengan engkau. Aku rindu kompak sepakat sehati bersatu dengan engkau. Aku rindu berdekatan dengan engkau. Supaya pertemuan antara imanmu dan imanku akan menimbulkan sukacita dalam hidup kita bersama. Itulah kerinduan Rasul Paulus. Ingin dekat, ingin kompak, ingin unity, ingin bersekutu, ingin bersatu, ingin rukun. Karena Rasul Paulus tahu dengan pertemuan yang kompak, sepakat dan sehati akan menimbulkan sukacita yang besar dalam kehidupan Paulus bersama dengan jemaat Roma. Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kadar dari kesatuan kerukunan keluarga kita masing-masing saat ini. Coba kita dengan rendah hati mengintrospeksi, mengoreksi, mengevaluasi diri kita masing-masing. Masihkah kerukunan, kekompakan, kesatuan, kebersamaan itu tetap masih ada mewarnai kehidupan kita? Terlebih khusus karena leader, pemimpin dalam keluarga adalah bapak dan yang menjadi penolong adalah istri. Bagaimana relasi dan hubunganmu antara pasangan suami istri saat ini? Saya kasih tahu dan ingatkan, saksikan kepada bapak ibu saudara. Saya bersama istri saya, kami bukan orang yang banyak orang Batak bilang hepeng, duit, money, uang, bukan banyak. Tapi Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan pakai hamba-hambanya, anak-anaknya menjadi jalan dan saluran berkat bagi kami. Puji Tuhan, sampai saat ini kami dipelihara secara ajaib dan luar biasa oleh Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, kami ini bertahan sampai sekarang dalam keluarga bukan karena ditentukan oleh banyak uang, harta benda, kekayaan, bukan. Tetapi yang sangat luar biasa, yang saya banggakan bersama dengan istri saya dan istri saya bersama dengan saya. Kenapa kami ini kokoh dan kuat tetap belajar untuk terus semakin indah, makin disempurnakan dalam Tuhan? Karena kami belajar untuk memiliki kesatuan, kekompakan, kerukunan. Saya bersama dengan istri saya. Saya tidak mengatakan kepada bapak ibu saudara, saya bersama istri saya sudah menjadi sempurna, boleh menjadi teladan yang sempurna bagi bapak ibu saudara. No, tidak. Teladan kita yang sempurna adalah Yesus Kristus dalam segala hal, dalam perilaku, dalam perkataan, dalam perbuatan, bahkan dalam segenap hidupnya. Tetapi yang jelas saya melihat dan merenungkan, saya itu menikah tahun 2003. Berarti sudah 20 tahun. Kalau masuk 2023 sebentar lagi, bisa tetap kami menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan, halangan, rintangan, kesukaran, kesulitan di depan kami. Kami bisa lewati oleh karena kami belajar untuk unity, ada kesatuan, kerukunan, kekompakan. Saya mau ingatkan kepada kita, jangan biarkan kasih kita menjadi pudar antara suami dengan istri. Saudara dikasih Tuhan, khususnya bapak-bapak, saya mau ingatkan, jangan pernah menghayal memikirkan istri kita seperti baru menikah dulu. Sangat tidak adil bagi istri kita kalau kita menuntut istri kita itu harus seperti baru menikah dulu. Dulu waktu menikah, pinggangnya itu lingkarannya 39. Setelah sudah menikah dan melahirkan 3 anak menjadi 93. Dari 39 dibalik angkanya di 93. Karena sudah melahirkan anak oleh karena karunia Tuhan sampai 3 anak bagi kita. Keluarga. Waduh, kamu masih sekarang gembrot. Kamu masih sekarang gemuk. Waduh. Saudara dikasih Tuhan, istri kita akan menangis barangkali tidak menangis di depan kita. Tapi dalam hatinya dia jadi kurang percaya diri. Bahkan dia merasa minder. Dia merasa terhinakan.
Padahal dia menjadi sebenarnya tulang punggung dalam keluarga kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, sangat alkitabiah ketika istri dikatakan penolong. Penolong berarti lebih kuat dari yang ditolong. Bahkan Allah kita digelar sebagai penolong bagi kita. Roh Kudus Parakletos penolong bagi kita. Dan istri penolong bagi kita. Kejadian 2:18, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Saudara dikasih Tuhan, jangan kata-kata kita menyakiti istri kita. Kamu mah udah gembrot, udah gemuk sekarang. Waktu menikah dulu pinggangnya 39, sekarang 93. Saya kasih tahu barangkali dia tidak akan bereaksi. Tapi di hatinya dia akan sakit, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak-Bapak, jangan demikian. Jangan cinta kasih kita, kerukunan, kekompakan, kesehatian, kebersamaan menjadi berkurang oleh karena pinggang yang bertambah besar. Sampai ada lagu yang berkata, engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Saudara dikasih Tuhan, jangan. Demikian juga istri kalau melihat suaminya sudah mulai keriput, rambutnya sudah mulai kucang dan lain sebagainya. Tampilannya sudah mulai turun, sudah mulai kurus. Jangan Bapak Ibu Saudara. Tapi mari ingat, renungkan kembali pada masa-masa kita pemberkatan nikah di gereja, di altar kurus Tuhan. Apa sumpah janji kita? Aku setia mengasihi kau dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam kaya dan miskin dan lain sebagainya. Jangan porak-poranda keluarga kita. Karena kita ini sebagai suami istri adalah cerminan bagi anak-anak kita. Bagaimana tumbuh kembangnya anak-anak kita tidak bisa dipisahkan dari perilaku kita sebagai orang tua, sebagai suami dan istri. Pelihara tetap kerukunan, kekompakan, kesehatian, kebersamaan antara suami dengan istri. Jangan pudar Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita perlu hidup dalam kerukunan? Kenapa firman Tuhan berkata sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Karena di dalam kerukunan pasti ada sukacita yang berlimpah. Dan sukacita karena Tuhan, itulah kekuatan dan proteksi perlindungan bagi kita. Coba dulu, kenapa orang-orang mengaku dirinya Kristen tapi bisa dihipnotis? Kenapa bisa dihipnotis? Karena dia lagi pikirannya, hatinya kosong dan hampa. Tidak dipenuhi dengan sukacita hadirat surgawi. Saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama. Minyak wangi berharga. Minyak di sini mempunyai makna kesukaan. Yang kedua, minyak ini mempunyai makna keharuman. Minyak itu harum. Bapak Ibu Saudara pernah membaca Alkitab di dalam Yohanes, di mana seorang perempuan bernama Maria, dia mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak narwastu murni, minyak narwastu yang bukan palsu. Murni artinya bernilai, berkualitas tinggi, asli, yang mahal harganya. Ketika dia memecahkan buli-buli itu, maka bau minyak semerbak ke dalam rumah itu. Kalau kita ini Bapak Ibu Saudara hidup dalam kerukunan, artinya membawa keharuman. Kitab 1 Korintus 2 Korintus berkata, keharuman itu perlu kita tularkan kepada sekeliling kita. Kalau sudah berbicara tentang keharuman, berarti hidup kita yang rukun dan damai itu akan menjadi kesaksian, inspirasi, contoh dan teladan kepada orang-orang sekeliling kita. Saya pernah disampaikan oleh seorang rekan hamba Tuhan, salah satu manusia yang paling sukar bertobat di dunia ini adalah, ada yang tahu jawabannya? Manusia atau orang yang paling sukar bertobat di dunia ini, tahu nggak siapa? Tolong ditulis jawabannya dulu. Ada yang tahu? Siapa manusia atau orang yang paling sukar bertobat di dunia ini? Tahu nggak siapa?
asisten rumah tangga, pembantu dalam keluarga. Kenapa suka bertobat? Karena dia tahu asli dari tuan dan nyonyanya. Bahasa lain, dia tahu kartunya, Bapak Ibu Saudara. Di mana kekurangannya, di mana kelemahannya, di mana kemunafikannya, di mana sandiwaranya. Asisten rumah tangga tahu. Itu sebabnya saya salut kalau sampai ada asisten rumah tangga dan dia beragama, berkeyakinan lain, dia akhirnya bertobat dan percaya, terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat tanpa harus dikokbahi. Saya bangga dengan keluarga yang demikian. Saya yakin keluarga ini adalah keluarga yang hidup rukun, hidup bersama, hidup dalam kekompakan dan kesehatian. Saya kasih tahu, orang Batak bilang, gumogono, suara ni takwa manuk namate daripada manuk namangulu. Saya tahu Pak Sinyo Lopati nggak ngerti ini, saya bahasa Indonesia kan. Gumogono takwa ni manuk namate daripada manuk namangulu. Bahasa Indonesia lebih kuat kukuruyuk atau koko ayam yang mati daripada ayam yang hidup. Ini filosofi orang Batak yang sangat dalam. Kenapa kok ayam yang mati masih bisa kukuruyuk? Pengertiannya ini ilustrasi, gambaran. Kalau ayam yang hidup, Bapak Ibu Saudara, ayam jantan yang hidup, ketika dia berkokok atau kukuruyuk, paling mungkin 1 kilometer terdengar. Tapi kalau ayam yang mati, aku pulang ke Medan, ke kampung halaman saya. Sampai di sana ada tulang paman saya yang baik. Bere, datanglah ke rumahku. Datanglah aku ke sana. Ini saya bahasakan logat Medan. Datanglah aku ke sana. Setelah sampai di rumahnya, dipotonglah ayam jago itu. Dikasihlah, orang Batak bilang, si panganon. Makanan yang enak, nikmat, lezat kepada saya sebagai berenya. Dan dia tulang saya, paman saya. Ketika saya sudah selesai di sana berlibur di kampung halaman, pulanglah saya ke Jabodetabek, ke Jakarta. Sampai di Jakarta, saya cerita tentang ayam jago yang disuguhkan oleh paman saya. Seberang lautan, Bakauheni Merak, lewat cerita mengenai ayam. Berarti ayam itu sampai ke Jakarta. Artinya Bapak Ibu Saudara, perbuatan kita lebih besar pengaruhnya daripada perkataan kita. Ini penting. Inilah yang dikritik oleh Yesus kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan disampaikan kepada murid-muridnya. Ikutilah ajaran mereka, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Sebab mereka mengajarkan dengan benar, tapi mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang mereka ajarkan dengan benar. Berarti ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah orang-orang munafik. Hanya omong doang, mulut ember. Hanya berkata-kata, mengajarkan dengan benar, tapi pola, cara hidup, sifat, watak, karakter mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Hal seperti itu tidak akan berdampak, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dikatakan seperti minyak, artinya apa? Di sana ada keharuman. Hidup kita menjadi kesaksian, menjadi teladan. Salah satu bukti kita ini diketahui oleh dunia sebagai murid Kristus. Oleh karena kita memberikan kesaksian, contoh teladan, hidup untuk saling mengasihi. Saling mengasihi bisa terjadi. Tahu Bapak Saudara kenapa? Karena ada kerukunan. Tidak mungkin orang saling mengasihi kalau ada kebencian, kemarahan, pertengkaran, perselisihan, permusuhan, emosi, marah. Gak mungkin. Saudara dikasihi Tuhan. Padahal kita dipanggil oleh Tuhan menjadi garam. Garam itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Garam itu mewarnai, bukan diwarnai. Garam itu mencegah pembusukan, bukan justru turut membusukkan. Terang lewat perbuatan kita orang lain memuliakan Bapa di sorga. Menjadi saksi Tuhan. Tidak semua kita dipanggil menjadi pendeta, tapi semua kita dipanggil menjadi pelita, menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi Kristus yang terbuka melalui tutur kata perbuatan kita.
orang lain memuliakan Bapa di surga. Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya saya tekankan dan ingatkan kepada kita tubuh Kristus gereja Tuhan saat ini. Mari kita hidup dalam kerukunan. Mari kita hidup dalam kekompakan kesehatian. Karena dalam kerukunan itu ada kesukaan, ada sukacita. Dalam kerukunan itu ada keharuman. Kita bisa menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dengan kata lain, kita hadir bukan mempermalukan nama Tuhan, tapi mempermuliakan nama Tuhan. Tulis di status masing-masing. Aku hadir bersama keluargaku. Aku bersama keluargaku hadir untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Buat status masing-masing. Aku dan seisi keluargaku hadir untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk mempermalukan nama Tuhan. Salah satu cara strategis iblis untuk mempermalukan nama Tuhan adalah kita hidup dalam perpecahan, dalam permusuhan, dalam perselisihan, dalam pertengkaran satu dengan yang lain. Tapi salah satu cara efektif, efisien, optimal, maksimal kita menjadi kesaksian adalah hiduplah dalam kerukunan. Saudara dikasih Tuhan, apalagi makna daripada minyak? Saudara dikasih Tuhan, minyak pengurapan imam. Kan tadi kan imam, nabi, raja itu kan diurapi. Minyak pengurapan ini adalah sesuatu yang menyucikan, menguduskan. Perhatikan baik. Kata kudus, bahasa Ibrani itu adalah kados. Dari akar kata kadas. Dalam perjanjian baru itu hagiasmos. Hagios. Kudus. Pengertian kudus Bapak Ibu Saudara tolong dimengerti. Bukan hanya suci, tanpa cacat, tanpa noda, tanpa celah. Pengertian kudus artinya dipisahkan dari dunia, dikhususkan untuk maksud tujuan Tuhan yang mulia. Saya ulangi kembali. Kata kudus artinya dipisahkan, diasingkan dari dunia, dan dikhususkan, dipakai untuk maksud tujuan Tuhan yang khusus. Itu kudus. Ketika imam diurapi dengan minyak, itulah dikatakan di sini seperti minyak yang baik di atas kepala Harun. Harun itu imam besar. Artinya ini mau mengisahkan tentang pentadbisan imam Harun menjadi imam besar, dituangkan minyak wangi, minyak yang baik di atas kepalanya. Itu maksudnya. Meleleh ke janggut bahkan sampai ke leher jubahnya. Itu maksudnya. Jadi minyak di situ artinya menguduskan, menyucikan. Jadi Harun yang tadinya sebagai warga dari suku Lewi biasa, dia dikhususkan untuk Tuhan, dipakai untuk Tuhan. Berarti minyak di sini terkait dengan sesuatu yang menguduskan, sesuatu yang menyucikan. Dengarkan baik. Di keluarga kita masing-masing ada sifat watak karakter yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Setuju nggak? Setuju dong. Ada sifat watak karakter yang berbeda-beda. Suami punya karakter sifat watak berbeda dengan istri. Orang tua dengan anak berbeda-beda. Bagaimana kita menyikapi keperbedaan sifat watak karakter yang berbeda-beda di antara anggota keluarga kita? Suami, istri, orang tua, anak-anak. Mungkin ada kita punya 3 anak seperti saya. Kami punya sifat watak karakter berbeda-beda. Tapi ketika menanggapi, meresponi, bereaksi secara positif dan baik kepada sifat watak karakter yang berbeda-beda ini, maka sebenarnya ketika kita tanggapi dengan kerendahan hati, dengan positif, dengan bertanggung jawab, dengan baik, maka kita sebenarnya antara satu dengan yang lain anggota keluarga itu, kita sedang diproses, disucikan, dikuduskan melalui sifat watak yang berbeda itu, dengan tetap berpegang kepada unity, kesatuan, kekompakan, kerukunan, kesehatian. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Orang yang
Yang hidup rukun pasti mengalirkan, menularkan penyempurnaan, pengudusan, dan penyucian di dalam komunitas orang-orang tersebut. Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan firman Tuhan dari kitab Amsal? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Orang Batak bilang, hau najonok marsi ogosan. Saya ulangi kembali. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Hau najonok marsi ogosan artinya, kayu yang berdekatan itu bergesekan. Bapak Ibu Saudara pernah menemukan pohon yang berdekatan, bukannya berdekatan, nempel. Apa yang terjadi dengan kulit dari kayu itu? Ketika berdekatan. Ketika nempel. Dua pohon kayu besar menempel. Ketika menempel, apa yang terjadi dengan kulit dari pohon itu? Tolong dijawab. Makin kasar atau makin halus? Bapak Ibu Saudara, makin kasar atau makin halus? Kulit dari pohon besar yang berdempetan, ketika berdempetan, makin kasar atau makin halus? Berdempetan itu, melekat itu maksudnya bersatu, kompak, rukun, bersama. Ini gambaran praktisnya. Kayu yang dempet antara pohon satu yang satu dengan yang lain. Ketika dempet, maka datanglah angin. Angin itu masalah. Ini gambarannya. Masalah, kesulitan, kesukaran, tantangan, sakit penyakit, persoalan, kesesakan dalam hidup. Datanglah berhembus. Ketika datang berhembus, Bapak Ibu Saudara, ada yang menjawab makin kasar. Bukan Bapak Ibu Saudara. Kalau kayu itu bergesekan begini, dihembus oleh angin, maka bergesekan. Ketika bergesekan makin halus dong. Iya benar, makin halus. Demikian juga dengan kita, karakter kita yang kasar antara satu dengan yang lain. Ketika tetap dalam koridor kerukunan, unity, kesatuan, maka kita makin menyempurnakan satu dengan yang lain. Nangka maksudnya. Jadi kalau ada perbedaan sifat watak karakter di dalam keluarga kita, jangan langsung hal itu membuat kita terpecah belah, bermusuhan, bertengkar, berselisih, terpisah satu dengan yang lain. Tidak Bapak Ibu Saudara. Justru kayu yang berdekatan itu bergesekan, bukan semakin kasar, tapi semakin halus. Semakin halus artinya hidup kita ini, sifat watak karakter kita ini makin disempurnakan, makin dikuduskan, makin disucikan, makin didewasakan lewat kerukunan, seperti pohon yang berdekatan tadi, yang menempel tadi. Nangka maksudnya ya, indah sekali belajar firman Tuhan. Gambaran dari hidup rukun itu adalah seperti minyak wangi yang berharga. Minyak itu menggambarkan kesukaan. Akan ada kesukaan dalam keluarga kita ketika kita tetap hidup rukun. Barangkali hanya memakan tempe. Dengarkan baik. Lebih baik sekerat roti disertai dengan ketenteraman, kedamaian, kata Amsal, daripada lembut tambun disertai dengan kecemasan, pertengkaran, permusuhan. Itu benar. Keluarga kami sering begitu. Ikan yang kami mau makan, ketika makan lauknya gak terlalu bagus. Tapi karena kami kompak, kami berdoa dulu, kami nikmati berkat Tuhan. Apalagi kita sudah doakan, disucikan, dikuduskan menjadi berkat. Indah, nikmat sekali. Daripada Bapak Ibu Saudara makan ikan B2 panggang, tapi disertai dengan gontok-gontokan suami istri. Saya mau kasih tahu, bisa nanti itu jadi seperti kayu yang keras. Kalaupun enak rasanya, tapi nggak enak karena apa? Karena suasana hati kita tidak sukacita. Benar nggak ini? Benar. Benar ya, Ibu Maya Takaria Lewal. Sini bergabung. Benar ya Bu ya? Pak Sinyalopati. Kalaupun enak makanan itu, kalau tidak ada kedamaian, tidak ada kerukunan, tidak ada kekompakan, maunya bagi orang rendah hati selesai dulu masalah ini.
baru dilanjutkan makan supaya nikmat. Sayang banget ini ayam kampung digulai lagi, enak banget sebenarnya, tapi gak ada rasanya karena ada pertengkaran. Makanya firman Tuhan berkata, jangan biarkan amarahmu meledak terus sampai matahari terbenam. Artinya ada penyelesaian, ada pengampunan, ada penuntasan. Bapak, Ibu, Saudara, suami dan istri yang bergabung saat ini, tolong jangan gontok-gontokan, jangan diam-diaman. Orang Batak bilang marsading. Jangan diam-diaman sampai berminggu-minggu. Nanti iblis yang kompor-komporin, ya sudah kamu yang benar, udahlah cerailah. Wah, nanti jadi kompor-komporin iblis. Jadi rusak keluarga kita, padahal hanya maut yang memisahkan. Itu janji kita di altar kudus Tuhan ketika pernikahan kudus. Jangan Bapak Saudara, seperti minyak menggambarkan keharuman, hidup kita menjadi kesaksian. Seperti minyak menggambarkan hal yang menyucikan, menguduskan. Ketika kita tetap kompak, sepakat, rukun bersama dan keluarga, maka sifat watak karakter kita yang kurang makin dipoles, makin dikuduskan, makin disempurnakan, sehingga menjadi halus dan memiliki karakter dari buah roh itu sendiri. Saudara dikasih Tuhan, sudah panjang lebar. Besok saya akan membajabarkan tentang gambaran yang kedua, seperti embun. Apa pengertiannya seperti embun? Dan saya juga akan membahas tentang apa musuh utama kerukunan. Dan apa upah dari kerukunan. Besok kita akan pelajari seperti embun, maksudnya apa? Baru musuh kerukunan, upah dari kerukunan, kunci untuk kita rukun. Ini masih panjang pembahasannya. Saya tahu Bapak Saudara orang yang sibuk, kiranya apa yang saya sampaikan dulu dapat menjadi berkat bagi kita. Mari, selamat unity, kompak, cairkan suasana, jangan gontok-gontokan antara suami dengan istri, antara kakak dengan adik sebagai anggota keluarga anak-anak kita. Jangan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga yang bagaimana dulu? Keluarga yang bersekutu, keluarga yang bersatu, keluarga yang rukun, keluarga yang bersama. Saya berdoa keluarga Bapak Ibu Saudara selalu memiliki unity, karena itu adalah kekuatan, sukacita, keharuman, dan mengubah karakter kita menjadi serupa seperti Kristus. Mari kita